Pemirsa, berbicara tentang kebutuhan bahan pangan dan industri yang terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga upaya peningkatan produksi pangan di daerah istimewa Yogyakarta perlu menjadi perhatian. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di daerah istimewa Yogyakarta sendiri juga masih berpeluang besar untuk dapat terus meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan indeks pertanaman juga. Nah, terutama juga dalam percepatan tanam padi dalam mendukung implementasi PLP 2B. Dan halo, selamat siang untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Cynthia Rina hadir kembali menjumpai Anda, dan tentu saja hari ini kita akan membahas mengenai upaya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Telah hadir juga 3 narasumber yang akan membahas secara tuntas untuk materi yang akan disampaikan pada hari ini. Langsung saja untuk narasumber-narasumber yang hadir. Untuk yang pertama ada Kepala Bidang Tanaman Pangan dari DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Andi Nawacandra SPMP. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga ada Ketua Komisi B DPRD DIY, Ibu Adriana Wulandari SE. Bundari, selamat siang. Selamat siang Mbak Cynthia. Tetap semangat, sehat pokoknya. Sehat tentunya ya. Dan yang terakhir ada pelaku usaha perbenihan padi, ada Bapak Barzanji. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat selalu, semangat selalu. Ya, nah kita akan hari ini membahas mengenai upaya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam hal ini juga adanya percepatan tanaman padi dalam mendukung implementasi PLP 2B. Mungkin saya ke Pak Andi terlebih dahulu terkait dengan bahasan hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan percepatan padi ini sendiri, Pak? Ya, selamat siang Bu Ndari, Pak Barzanji, dan Mbak Cynthia. Ya. Jadi sudah hampir mungkin 2-3 tahun ini pemerintah ini kan bagaimana upaya untuk penyediaan pangan bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat Jogja khususnya, ya, dengan yang namanya percepatan tanam. Jadi percepatan tanam itu adalah bagaimana dalam kurun waktu tanam petani, ini kan kita setahun ini ada 3 kali musim tanam, ya. Ada padi palawija, ada yang padi palawija dan sebagainya. Nah, untuk tanaman padi ini kan kita biasanya tanam itu antara umur 70 sampai sekitar 90 hari, ya kan. Nah, di dalam kurun waktu itu ada waktu yang namanya percepatan tanam. Diminta untuk yang namanya petani itu olah tanah itu hanya diberi waktu maksimal 7 hari. Kemudian di situ ada yang namanya sistem semai culik. Jadi sebelum panen itu nanti 14 hari sebelum panen itu sudah harus ada penyiapan benih, ya. Kalau yang sekarang ini dari pemerintah itu mengupayakan bagaimana supaya petani itu kalau mau semai itu bukan di lahan yang saat ini belum panen, tapi kalau bisa di lahan di luar tanam. Ya. Kalau memang nggak punya lahan bisa di lahan pekarangan, atau kalau nggak bisa beli dapok, ya. Beli dapok itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Barzanji. Dari beliau ini adalah pengusaha dapok. Nah, ini yang namanya sistem culik. Dari dalam waktu 14 hari sebelum panen sudah harus ada semai, ya. Kemudian nanti pada saat panen, kemudian olah tanah 7 hari, kemudian baru semai. Begitu. Itu yang namanya percepatan tanam. Kenapa kita memerlukan dalam percepatan tanam padi ini sendiri, Pak? Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2023 kemarin kita kenal yang namanya El Nino. Ya, ternyata dampak El Nino ini sangat terasa bagi kita semua. Jadi kemarin Bundari di awal tahun di bulan Februari Maret, ya, kalau nggak salah, ya, itu kan namanya beras kan harganya mahal. Harganya mahal itu karena itu tadi ada pola tanam yang berubah. Yang biasanya tanam itu di bulan Oktober sampai Desember pada saat musim hujan, karena adanya El Nino, kekeringan, sehingga pada nggak tanam padi, petani tanamnya mundur menunggu hujan, sehingga kemarin petani itu baru pada tanam di bulan Januari pada saat musim hujan, sehingga bergeser tuh pola tanamnya, sehingga akhirnya apa, di bulan Januari sampai dengan Maret itu nggak ada padi yang panen. Nah, itu yang akhirnya bagaimana pemerintah supaya hal ini diantisipasi dengan yang namanya percepatan tanam. Nah, dengan percepatan tanam ini juga harus ada upaya lain dari pemerintah. Karena apa? Dengan percepatan tanam berarti harus ada yang namanya SDM, ya kan? Karena kadang-kadang petani itu tidak segera tanam karena nunggu giliran cari orang untuk tanam, gitu. Itu kan sulit sekarang cari SDM. Kemudian juga kadang non sewu
yang namanya olah tanah itu kan sekarang nggak hanya macul, tapi juga pakai traktor. Kadang-kadang untuk sewa traktor atau kadang kelompok itu nggak punya traktor, sehingga harus nunggu giliran sewa dan sebagainya. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kemudian juga terkait dengan ketersediaan bibit benih, ini yang juga harus diantisipasi. Antara lain dengan nanti ada dapok, gitu. Kalau alat mesin pertanian selain dengan alat olah tanah traktor, nanti juga ada yang namanya transplanter untuk tanam. Jadi tanam itu nggak hanya dengan manual, ya, tapi juga dengan transplanter. Kemudian juga terkait dengan ketersediaan air, ya. Kalau kita tanam hanya mengandalkan hujan, berarti kan setahun hanya kita tanam paling-paling 2 kali, gitu Bu. Sehingga nanti dengan adanya pompa air dan sebagainya, ketersediaan air melalui bendungan, kemudian dam, kemudian embung dan sebagainya, harapannya nanti juga di musim kering itu petani juga bisa tanam padi. Nah ini yang kita upayakan bagaimana supaya yang namanya produksi padi itu selalu ada, karena padi itu sangat penting untuk kita semua, ya. Kalau nggak ada beras itu yang lain juga akan meningkat harganya, gitu. Dampaknya akan banyak. Nah itu sehingga kita bagaimana dengan petani, dengan kelompok tani, dengan pemerintah itu berupaya bagaimana ketersediaan padi itu selalu ada, produksi padi itu selalu ada, kalau bisa bahkan meningkat. Sehingga kemarin di tahun 2022 kami juga di Kabupaten Bantul itu juga ada yang namanya program tanam IP 400, gitu. Dari tanam padi itu nggak hanya 3 kali, tapi juga sampai 4 kali. Ya, tanam padi 4 kali itu dalam rangka untuk penyediaan pangan, gitu Mbak Cynthia. Kalau kemarin Dinas sendiri upaya langkahnya dalam kemarin 2023 El Nino gitu kan ya. Terus kan memang perlu ada dukungan juga dari Dinas terkait dengan ketersediaan padi juga itu Pak. Nah ini upayanya kemarin selama 2023 ini seperti apa Pak? Ya, kalau selama kekeringan kemarin kami juga berupaya memberikan bantuan kepada petani, terutama untuk lahan-lahan yang tak ada hujan. Ini kita padi yang varietas tahan kekeringan. Kemudian juga kita siapkan sumber-sumber air. Kita bisa siapkan pompa, kita juga perbaikan jaringan irigasi, kemudian juga penyiapan pupuk dan sebagainya. Bahkan di saat ini pun juga terkait dengan pupuk ini juga kita selalu berupaya bagaimana pupuk itu tidak kurang untuk petani. Di awal tahun pupuk memang sangat terbatas alokasinya, tapi alhamdulillah kemarin di bulan Maret April sudah ada tambahan alokasi pupuk, bahkan tambahannya itu sangat besar. Untuk pupuk urea itu hampir naik sekitar 70%, kemudian NPK-nya naiknya tuh hampir 114% untuk petani. Nah ini yang diharapkan nanti pada saat musim tanam ini untuk mengejar produksi padi yang menutup tahun kemarin ini sudah tercukupi terkait dengan pupuk. Kemudian terkait dengan sumber air untuk pengairan ini juga saat ini ada program pemerintah yang namanya pompanisasi. Jadi petani itu yang mau tanam di lahan tak ada hujan, ya itu nanti disediakan pompa, ya disediakan pompa, baik itu pompa pompa biasa, kemudian juga ada jaringan irigasi, kemudian ada yang namanya irigasi perpompaan, nanti juga ada embung dan sebagainya, ya dampari dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan benih, kami juga memberikan bantuan benih kepada masyarakat, ya untuk nanti bisa diakses oleh petani maupun kelompok tani, dan kemudian juga bantuan alat mesin pertanian, baik itu alat mesin pertanian pada saat prapanen maupun pasca panen, dan semua ini harapannya nanti bisa mendukung petani untuk bisa berproduksi, ya baik itu padi dan jagung maupun kedelai. Tapi kalau syarat ini yang difokuskan adalah untuk peningkatan produksi padi. Gitu. Berarti itu salah satu juga fasilitas dari dinas yang diberikan kepada para petani ya Pak, dalam percepatan tanam padi itu bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Nanti kan peran Bendari nanti di situ nanti. Berarti cukup banyak ya Pak, ada pupuk, lalu ada sumber air juga, benih, alat mesin pertanian itu juga ya Pak ya, luar biasa. Nah mungkin saya ke Pak Barzanji terlebih dahulu. Pak, kalau dari usaha Bapak sendiri nih Pak, bagaimana saat ini dalam percepatan tanam padi ini sendiri, dan untuk jangkauan layanan usaha Bapak saat ini sejauh mana sih Pak? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk saya ini buruh saya dalam bidang jasa alsin Mbak, terutama untuk trend planter, jasa tanam padi pakai mesin. Di samping itu saya juga untuk menyediakan benih-benih yang siap tanam, yang saat ini kan ada petani-petani yang masih seneng tanam manual, tapi seneng dengan benih dapok saya. Dikarenakan dari hitung-hitungan petani itu lebih murah, pertama. Terus yang kedua adalah kualitasnya akan bagus, karena saya memakai semua benih yang berlabel, bersertifikat. Dan saat itu misalnya nanti petani-petani itu misalnya
banyak yang pesen dan lain sebagainya. Jadi di samping saya itu untuk jasa Alsin juga menyediakan benih. Dan untuk kebutuhan benih insya Allah saya bisa tercover karena saya sudah menggunakan mesin grain seeder, Bu. Jadi misalnya dalam satu hari saya dengan 2 orang operator itu bisa menyediakan lahan bibit semai siap tanam seluas 6 hektar. Jadi 2 orang operator satu hari bisa nyemai hampir 3 kintal. Itu yang kaitannya dengan percepatan untuk percepatan tanam pangan itu tadi. Jadi itu yang kaitannya dengan pembibitan. Dan untuk masalah nanti dapok saya juga cover dengan sistem yang sangat efisien karena itu dari grain seeder itu sendiri kan ada bawaan yang lebih tipis mika. Jadi misalnya saya punya taruhlah untuk yang masuk mesin ada tray, ada bawaannya yang tray mika. Jadi yang tray dan mika itu nanti pada saat nanti tray atau bagi itu cuma digunakan 3 hari, Pak. Tapi kalau mika kan, jadi kalau kita sebagai usaha benih tidak punya tray, biasanya bagi itu kalau belum dipanen atau digulung 15 hari itu belum bisa digunakan. Tapi dengan sistem grain seeder, terus kita buka tray mika, itu cuma butuh waktu 2 hari sudah bisa digunakan kembali. Itu kaitannya dengan untuk pembenihan, gitu Mbak. Kalau jangkauannya tadi Pak untuk layanan usaha Bapak sejauh ini? Ya, saya terutama untuk Sleman Barat, saya paling jauh juga pernah di Kretek itu di dekat Polsek Bakulan itu, yang paling timur saya di Kitvan. Di Jalur Sari seperti itu. Tapi kan kebanyakan saya Sleman Barat, Pak. Jadi kan kalau yang Bantul itu mungkin Piungan itu kadang-kala ada jasa tanam di daerah situ tidak cover, biasanya saya minta tolong saya gitu, Pak. Gitu. Nah, sejauh ini dari jasa tanam padi ini sendiri kan juga diperlukan alat-alat mesinnya tadi ya, Pak. Ya tadi kan ada dijelaskan juga sedikit transplanter ya itu. Ada lagi nggak sih Pak sebenarnya yang diperlukan ini alat mesin untuk tanam padi apa saja, bahannya apa saja gitu Pak? Oh iya. Jadi kalau untuk transplanter gitu Pak, jadi kan dengan transplanter itu adalah nanti kelebihannya benih yang ditanam itu lebih sehat karena tidak mengalami fase kering nek cara Jawa niku ya. Karena begitu tancap udah langsung hidup. Pertama, yang kedua adalah kedalaman dari benih yang bibit yang tertancap itu bisa merata, Pak. Karena semakin kalau petani-petani manual itu biasanya kan dalam, kalau itu kan bisa ketebalan 1,5 cm atau 2 cm, tapi rata-rata cuma kedalaman 1 cm. Nah, dengan kedalaman yang bisa diatur oleh mesin tersebut, itu nanti adalah pertumbuhannya lebih cepat, anak-anaknya lebih banyak, Mbak. Karena dia kan pertumbuhannya kan bisa melebar gitu, Mbak. Terus yang kaitannya dengan transplanter itu dalam satu hari ya, Mbak ya. Kalau misalnya lahannya ngeblok, bisa tanam 2 orang operator 7.000 sampai 8.000 meter persegi. Efisien waktu. Lebih efisien. Ya, satu mesin tanam, iya betul. Cuma butuh 2 orang operator. Dan waktunya yang seperti diaturkan oleh Bapak tadi itu dari misalnya petani itu kan tinggal pesan Pak besok tolong diagendakan tanggal sekian di tempat saya. Jadi petani udah tinggal menyiapkan lahan yang siap tanam. Jadi itu katanya dengan yang diatur kayak Bapak tadi itu. Berarti memang sudah cukup efisien tenaga, waktu pun juga, dan biayanya lebih murah, Mbak. Oh, biayanya lebih murah. Kalau perbandingan dengan manual gitu, kalau bisa dihitung itu? Diasumsikan gini, Pak. Jadi kan kalau taruhlah untuk di daerah Sleman Barat, ongkos tanam manual saja untuk 1.000 meter persegi 200.000. Ongkosnya per orang, per 1.000 meter. Per 1.000 meter. Nah, dengan sistem transplanter atau mesin itu 1.000 meter persegi sudah termasuk benih dan jasa tanamnya 375. Jadi kalau dikalkulasi rata-rata kalau semua dihitung petani yang tanam manual itu 1.000 meter persegi itu butuh dana sekitar 450 sampai 500.000, bahkan kadang-kala 550. Karena nyon sewu, Mbak. Jadi untuk benihnya sendiri, misalnya untuk jasa tanamnya 200.000, terus benih berlabel itu 95, dianggap aja 100.000, kan sudah 300.000. Belum untuk tenaga semai yang secara manual dan sebagainya. Makanya jadi kalau saya kalkulasi kalau untuk tanam manual kalau dihitung secara terperinci 1.000 meter persegi rata-rata bunuh dana sekitar 500 sampai 550.000. Dengan mesin tanam 375. Itu yang pertama efisiennya. Yang kedua kadang-kala kalau petani-petani itu kan biasanya ada konsumsi atau kiriman ya, Pak ya. Kalau misalnya untuk yang manual paling dalam satu hari itu 4 orang itu paling bisa 2.500 meter persegi. Otomatis kita harus menyiapkan untuk konsumsinya 4 orang hanya 2.500. Tapi dengan sistem mesin sehari kan misalnya 3 orang itu punya lahan 2.500 kali 3 kan berarti sudah 7.500. Saya konsumsinya kan cuma 1 kali.
karena 1 hari selesai. Itu efisiensi di lapangan seperti itu, Mbak. Gitu. Tapi lebih efisien. Baik itu nanti efisien pakai benih bibit sekaligus jasa tanamnya. Efisien juga misalnya petani masih seneng Pak yang sering masih seneng tanam manual, itu juga lebih murah. Karena dalam 1.000 meter persegi itu kalau beli benih di tempat saya cuma butuh sekitar 200 sampai 225. Sudah termasuk benih brand-label, udah tinggal tanam. Gitu. Berarti sejauh ini petani-petani saat ini apakah semuanya sudah menggunakan transplanter itu sendiri atau masih banyak yang manual seperti itu, Pak? Tadi kan ini di Sleman Barat sudah wilayahnya Pak Berzanzi gitu. Ya jadi kan kalau saat ini kan memang tidak semua lahan itu bisa transplanter masuk. Karena ada lahan yang dalam misalnya untuk lokasi di Ngudian ke barat ya Pak ya. Moyudan, Minggir, padahal itu lumbung pangan. Itu lahannya sangat luas sekali. Tapi karena satu lumpurnya adalah sangat dalam, yang kedua adalah jenis tanahnya tanah liat. Jadi mesin transplanter itu tidak bisa masuk, Mbak. Nah, makanya untuk saat ini banyak petani-petani itu yang hanya pesen benihnya, tapi tanamnya masih manual. Jadi, karena meskipun belum efisien se-efisien pakai transplanter, tapi sudah efisien untuk penyiapan bibit yang siap tanam. Seperti itu. Jadi mungkin nambahkan ya. Jadi sebenarnya kami itu dari provinsi juga sudah beberapa kali ini kan mencoba mencari transplanter yang bisa dipakai untuk tadi yang disampaikan Pak Berzanzi. Ada beberapa wilayah itu yang tanahnya itu berlumpur, kemudian juga tanah liat. Itu yang menyebabkan kalau alat mesin masuk itu kadang-kadang naik masuk tipe petani itu alatnya tenggelam dan sebagainya. Itu yang kita baru coba istilahnya mencoba mencari alat yang bisa dipakai untuk lahan seperti itu. Memang pernah kemarin dengan Pak Berzanzi juga nyoba yang namanya alat transplanter itu transplanter tanpa mesin. Ya, tanpa mesin. Cuma memang ada beberapa kelemahan yang itu yang memang baru kita cari supaya nanti bagaimana, karena ke depan ini yang namanya SDM itu bukan semakin tambah. Petani itu juga ada yang pensiun. Gitu, karena juga semakin usia dan sebagainya, sehingga ini kita bagaimana supaya SDM ini bisa digantikan oleh mesin, tapi untuk mencari mesin yang sesuai dengan lokasi lahan dan sebagainya itu kan perlu perlu mencari alat dan perlu kalau bisa itu pesan. Cuma sekarang itu belum ada seperti itu. Kalau ada yang pesan kita pengennya yang seperti ini gitu. Nah nanti mungkin kami juga bisa koordinasi dengan ini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu ada yang namanya UPTD itu saya lupa. Itu nanti juga bisa membuat alat kalau nggak salah. Nanti kita bisa koordinasi dengan mereka untuk bagaimana menciptakan alat yang bisa membantu petani untuk tanam seperti transplanter, tapi untuk lahan-lahan yang berlumpur dan sebagainya. Begitu. Nanti mungkin dibantu dengan Bu Dari juga nanti. Seperti biasa Bu kalau untuk itu anggaran dan lain-lain. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa percepatan tanam padi ini memang saat ini perlu dilakukan juga ya. Dari Pak Berzanzi juga sudah ada alat yang memang udah efisien waktu, terus tenaga juga ya Pak ya, dan nanti produksinya pun juga akan lebih cepat seperti itu. Dari dinas pun juga sudah memberikan berbagai macam fasilitas untuk para petani dalam rangka percepatan ini. Kalau dari Dewan sendiri Bu melihat ini nantinya support yang akan diberikan juga untuk para petani dalam percepatan ini gimana? Ya Mbak Cynthia, makasih. Pertama-tama sebenarnya ini menjadi sebuah apresiasi bagi salah satunya Pak Berzanzi dan juga nanti yang lain juga, pastinya tidak di DIY ini tidak hanya Pak Berzanzi sendiri, pastinya ini menjadi sebuah solusi bagi para petani yang pada hari ini, karena saya itu seorang petani Pak, dari sejak lahir saya itu langsung melihat bagaimana cara pola tanam dari daud, menyiapkan lahan tanam padi sampai panen dan segala macam. Jadi saya sangat paham bagaimana mekanisme tanam padi itu. Nah, dengan hari ini memang sangat disayangkan sekali bahwa hari ini anak-anak muda ataupun masyarakat sudah tidak mau bergelut di pertanian, khususnya turun ke sawah itu susah. Mencari tukang tanam itu kemarin saya dengan bapak saya itu cukup susah, sulit untuk dengan beberapa petak sawah. Nah, dari situ dengan hari ini dengan program percepatan tanam padi ini menjadi sebuah ketika memang pemerintah daerah
menginginkan untuk percepatan padi untuk meningkatkan hasil produksi dan untuk penyiapan pangan di daerah Yogyakarta dan secara nasional, pastinya ini menjadi sebuah solusi yang cukup luar biasa menurut saya. Nah, saya lupa, saya tahun berapa itu juga menggunakan saya lupa, tapi saya melakukan itu, bekerja sama dengan yang di Bantul, kalau nggak salah Imogiri atau Pleret ya, juga melakukan hal yang sama, menyiapkan bibit padi dengan alat, jadi ditanam di rumah, bukan di lahan padi, tapi disiapkan persemaiannya di rumah, dan mereka menyiapkan bibitnya. Nah, petani tinggal menanamnya, tapi sudah pakai kayak karpet itu loh, damplot ya, dapok ya namanya. Dan saya tuh baru pertama kali itu baru melihat, oh ternyata ini sebuah solusi yang luar biasa bagi petani. Tapi memang sosialisasi ataupun pemahaman petani hari ini belum semuanya memahami bahwa hari ini mungkin ya dalam tanda kutip, karena saya di rumah saya depannya sawah berhektar-hektar kan gitu, karena saya juga di Bantul dan lahan depan rumah saya itu sawah persawahan yang cukup luas, dan saya masih melihat yang hari ini pakai mesin adalah ketika panen. Ketika tanam masih tetap ada semi lah, ibarat yang tanam itu masih begini Pak. Jadi hasil dari penanaman dengan mesin itu tidak rapi satu, dan kayaknya itu kalau mungkin manual dengan mesin itu kan berbeda ya. Jadi mungkin rasa puasnya itu para petani itu masih puas kalau manual. Nah, ini mau dipetakan apa namanya? Jejak legowo apa seperti apa itu kan, ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Dan yang kedua bahwa gini, ketika memang dorongan untuk kita support untuk percepatan tanam padi di DIY ini seperti apa, monggo dilaksanakan, dan ini sudah dilakukan di Bantul juga dengan IP 400 kemarin. Ini juga saya mendengarnya. Tapi kadang para petani itu sumber daya manusianya, pemahamannya itu masih belum sama, sehingga ketika mau percepatan sudah, jadi potan-potan harusnya dikumpulkan, sosialisasi itu harus ditingkatkan untuk bagaimana memastikan bahwa bibit yang ada itu mencukupi untuk semuanya. Misalnya di tempat saya misalnya ada 1000 hektar misalnya, 100 hektar gitu ya, 100 hektar ya saya. 100 hektar itu harus dikumpulkan semuanya potannya, dan harus dijelaskan sejak awal. Harus hanya ditugaskan untuk menyiapkan lahannya, tapi benihnya sudah disiapkan, sehingga itu mempersempit lama penyiapan karena efisien waktu kan gitu. Karena kalau saya melihat setiap hari bapak saya itu menyiapkan benih itu memang nunggu panen dulu, terus nanti diolah sawahnya, baru di tempat untuk pembenihan, dan itu kan harus disiapkan, dan itu memerlukan waktu, dan setelah itu baru selesai sambil untuk menyiapkan tanam padinya. Nah, ini mungkin yang pastinya harus dilakukan peningkatan kepada sosialisasi kepada para poktan-poktan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, dan harus sama, karena MT1, MT2, MT3, MT4 itu kadang para petani wong yang sana belum nanam, saya mau suruh nanam. Nanti ketika ada itu kan nanti tidak sama, ada penyakit petani itu kan, nanti kalau saya nanam dulu nanti saya habis dulu karena harus memanggil itu kan segala macam. Nah, ini kan harus dipahamkan bahwa ketika memang bisa disiapkan bersama-sama dan memberikan pemahaman terkait bagaimana sudah disiapkan dengan 2 orang, tidak harus saya tuh mencari hampir 4 sampai 6 orang itu aja susahnya minta ampun. Ayah saya tuh setiap pagi di pinggir jalan itu nunggu orang lewat untuk apa? Untuk mencari orang untuk mau menanam di lahan kami. Tapi itulah, ini saya tadi mendengar Pak Berjanji menyampaikan, ternyata tadi disampaikan masyarakat itu urusannya kalau nilai rupiahnya itu lebih efisien luar biasa, pasti mereka akan ibaratnya diiming-imingi kan. Ini tadi pun saya akan tertarik nanti kita setelah acara ini kita selesaikan secara adat Pak. Secara adat Pak. Jadi saya mungkin lebih nanti ke depannya bahwa lebih efisien masalah
biaya tanam padi dan juga alat-alat yang memang digunakan seperti apa, pastinya kita dorong kepada Dinas Pertanian untuk menyiapkan ataupun mengupayakan alat-alat yang memang harus disiapkan dulu. Jangan sampai program ini digelontorkan tapi sarana prasarana yang harus disiapkan ataupun seperti Pak berjanji ini belum siap semuanya, sehingga ketika semuanya iya tapi ternyata justru malah kerepotan dalam menyiapkan benih dan juga alatnya untuk menyiapkan para poktan-poktan di wilayah di daerah Semarang Yogyakarta. Saya ke Pak Andi lagi, seperti itu dalam kaitannya ini kan tadi terkait dengan percepatan gitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri kaitannya dengan bagian lain dari pertanaman padi mungkin seperti pengendalian hama dan juga penyakit itu gimana Pak? Ya, yang pertama terkait dengan tadi persemaian itu kan memang yang namanya pengendalian itu sebaiknya itu memang pengendalian diutamakan dari mulai pembenihan dulu, dari mulai persemaian dulu. Karena kalau persemaian kan hanya di hanya lahan sedikit kan, tidak perlu sampai luasan 1 hektar, 2 hektar dan sebagainya. Itu lebih mudah dikendalikan. Kalau umpamanya orang batang coklat WBC ya, itu kan kalau kita lihat dari persemaian itu sudah kelihatan nanti kalau ada serangan. Kalau kita gini kan nanti pada terbang dan sebagainya, itu sudah bisa dikendalikan. Tapi kalau kita sudah sampai ke tanam ke lahan, kita nggak cek di persemaian, nanti repot pengendaliannya karena lebih luas lagi pengendaliannya, sehingga mulai persemaian ini juga harus ada yang namanya pengendalian. Nah ini yang juga menjadi perhatian dari kita semua, supaya petani itu mulai membiasakan untuk pengamatan itu mulai di persemaian, ya, sehingga pengendaliannya pun lebih sempit, tidak dalam luasan hektar dan sebagainya, tapi hanya dalam luasan peta persemaian. Ya, kemudian juga dari Dinas Pertanian itu juga ada yang namanya UPTD Balai Pelindungan Tanaman Pertanian. Itulah balai yang kewenangannya terkait dengan pengendalian hama penyakit. Ya, tidak hanya mengendalikan, tapi juga bagaimana sebelum ada serangan itu sudah di preventif, ada tindakan preventif. Ya, itu nanti bisa bersama dengan kelompok tani, bisa dengan regu brigade pengendali tanaman, itu nanti untuk bagaimana yang namanya hama penyakit itu tidak menyebar. Karena tadi disampaikan oleh Bu Ndari, yang namanya petani itu kadang-kadang diisian atau enten-entenan untuk tanam. Gitu. Kalau di daerahnya Pak Berjanji itu, kan di sana tuh sarangnya tikus Bu. Jadi kalau petani suruh mendahului tanam tuh nggak mau, karena mesti akan habis, kan gitu. Sehingga enten-entenan Bu. Nah karena enten-entenan sampai dan musim tanam selesai nggak ada yang nanam akhirnya kan begitu. Ya, itu yang jadi upaya kita semua untuk bagaimana yang namanya tikus di Sleman Barat itu bisa kita kendalikan. Tapi sampai sekarang ya sudah ada peningkatan, sudah mulai ada penurunan, tapi masih ada tikusnya. Karena yang namanya tikus itu kan satu pasang itu anaknya bisa ratusan. Tapi kita tetap berupaya bagaimana petani bisa tetap panen dan menghasilkan. Karena tidak hanya tanam, tapi juga bagaimana menghasilkan. Kalau di tempat Gordian itu kadang-kadang tanamnya itu bisa sampai IP 5, tapi panennya cuma 2 kali, kan begitu. Jadi, sehingga kita semua berupaya dengan masyarakat, itu dengan pemerintah, itu pengendalian dan preventif ini dilakukan. Baik, nanti ke depannya Pak, dari Dinas sendiri dalam percepatan tanam padi ini harapannya ingin seperti apa, dan ini kan semakin lama kita ingin petani-petani milenial ini semakin ditumbuhkan juga dengan adanya alat percepatan yang memang sudah mulai dikembangkan seperti itu. Dari Dinas gimana? Ya, kalau kita bicara petani milenial ini kan yang namanya milenial itu kan selalu, mohon maaf, selalu bagaimana kita tuh berusaha tapi bisa menghasilkan. Tadi Pak Banji juga sudah menyampaikan sebenarnya prospek di membuat dapur itu kan keuntungannya kan besar gitu. Dan sebenarnya ini juga dalam rangka untuk mendukung program pemerintah. Yang namanya percepatan tanam itu juga seharusnya diimbangi dengan tanam serempak. Karena dengan tanam serempak itu akan mengurangi serangan hama penyakit gitu. Nah, dengan adanya alat mesin pertanian ini, itu ada keuntungan yang didapat di dalamnya. Harapannya nanti petani-petani milenial itu juga bisa masuk ke dalamnya. Karena yang namanya petani milenial itu sangat jarang yang berusaha di bidang tanaman pangan. Yang berusaha di on-farm ya, kan lebih banyak kalau nggak salah di kayak hortikultura, kemudian perkebunan gitu. Tapi kalau di lahan sawah tuh kayaknya masih sedikit. Gitu. Nah, ini nanti mereka bisa bergeraknya di off-farm-nya, tapi dalam rangka mendukung on-farm. Ya, kemarin kami juga pernah
ketemu dengan yang namanya apa ya, itu berusaha di usaha combine. Usaha combine itu untuk alat panen. Mereka, Mas itu saya lupa namanya itu, Mas Wawan ya, Mas Wawan itu dia itu sebagai ketua asosiasi combine. Dia itu rumahnya di sekitar Godian, tapi beliaunya itu bisa sampai kemana-mana untuk manen padi. Ya, nah kemudian Pak Barjanji terkait dengan transplanter. Kalau Pak Barjanji ini juga sudah milenial nih, ya milenial nih. Milenial. Nanti mungkin bisa ada milenial lain yang bergerak di istilahnya di alat mesin pertanian. Karena kan di alat mesin pertanian itu bisa traktor, bisa combine, bisa transplanter dan lain-lain. Ya, tidak hanya di on farm, juga bisa di off farmnya terkait dengan apa namanya itu serap gabah. Kemudian juga terkait dengan penggilingan dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan oleh petani-petani milenial. Dan harapannya ke depan memang kalau kita pemerintah juga bagaimana peran petani yang saat ini sudah usia senja ini juga bisa digantikan oleh petani-petani milenial yang masih muda. Ya, sehingga nanti ke depannya yang namanya pertanian tanpa pangan itu tidak terlantar. Karena manusia tetap butuh beras, tetap butuh pangan. Untuk bisa bekerja harus makan nasi. Karena sampai sekarang ini sudah ada upaya untuk diversifikasi, tapi ya namanya makan telo tuh belum puas nek guru makan nasi, kan begitu, gitu. Sehingga memang ini yang jadi kendala kita juga, sehingga bagaimanapun kita tetap harus menyediakan beras untuk masyarakat. Nah, ini nanti peran milenial ini yang sangat diperlukan nanti ke depan. Baik, saya ke Pak Barzanji lagi. Ini kan tadi kita sudah mendengar bagaimana dinas juga menyupport gitu kan beberapa hal yang memang mendukung untuk percepatan tanam padi ini sendiri. Tadi kan Pak Barzanji juga sudah menjelaskan bahwa alat yang dibuat seperti transplanter gitu ya Pak ya, sudah hemat waktu, hemat tenaga juga nggak Pak ya? Ada yang lain nggak sih Pak dari plus minusnya dari alat ini sendiri Pak? Jadi gini Mbak, untuk transplanter itu di samping yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu, sebetulnya dari pelaku-pelaku atau mungkin yang bergerak dalam bidang jasa tersebut sangat prospek. Dikarenakan apa? Dari usaha tersebut dapat dua Mbak. Yang pertama adalah kita bisa jual bibitnya. Terus yang kedua adalah kita bisa dapat jasa tanamnya. Jadi sekali tanam itu ibaratnya kita punya mesin tanam itu kita dapat dua. Karena apa? Dari itu kan sudah sangat membantu sekali, misalnya operator-operator itu kalau dibandingkan kan sudah jalan dengan kita bergerak misalnya di pekerjaan-pekerjaan sebenarnya prospek. Misalnya pengalaman yang sudah 2 orang operator itu kalau dalam 1 hari bisa tanam 8.000 meter ya Mbak, saya itu gajinya itu kan hampir 640.000, cuma sekitar 7 jam kerja. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua, dari kelebihan dari transplanter itu Mbak, sampai saat ini karena mungkin itu sangat rumit, baik itu nanti untuk perbaikannya, terutama misalnya ada kerusakan. Jadi sampai 2020 sampai 2024 itu pemain transplanter itu cuma stagnan aja Mbak. Cuma ada sekitar 4 atau 5 pemain di Jogja itu. Jadi yang di Bantul itu cuma di daerah Blawong sama Pleret sama mungkin Imogiri. Sleman itu cuma ada berapa. Makanya sebetulnya untuk transplanter itu sebetulnya sangat prospek untuk petani-petani milenial, terutama yang anak muda. Gitu. Karena itu tadi, kalau yang transplanter kurun waktu 4 tahun sudah banyak sekali bermunculan. Tapi kalau yang untuk yang combine harvester, tapi kalau transplanter stagnan sampai saat ini. Bahkan untuk Sleman Barat sendiri saya masih pemain tunggal. Makanya setiap ada pelatihan-pelatihan BIMTEK yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Sleman, Bu, saya jadi narsum itu biasanya untuk menyemangati, memotivasi para pemuda-pemuda itu gimana caranya bergerak dalam bidang pertanian. Yang saat ini orang tidak banyak melirik, dikarenakan apa? Sebetulnya itu asal kita itu memang image-nya kalau pertanian itu kan tidak menjanjikan ya Bu. Itu betul. Tapi kalau kita bisa mengusung teknologi, itu prospek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kita misalnya menjalankan operator mesin tanam itu, kita juga harus paling tidak menguasai yang kita geluti, misalnya untuk tanam padi. Jadi ibaratnya kita itu jasa, pada saat kita tanam itu tidak hanya begitu tanam selesai udah. Kalau saya biasanya pengalaman saya biasa tak dampingi dari misalnya tanam umur sekian sampai panen. Karena itu adalah hal baru, berbeda dengan perlakuan untuk yang mesin yang tanam
secara konvensional. Itu yang kelebihan lagi adalah Mbak, dengan sistem dapok itu, misalnya petani konvensional untuk menyiapkan tanam seluas 3.000 meter persegi Bu, itu butuh waktu 1 hari untuk ndaut 2 orang. Dengan sistem dapok itu cuma butuh sekitar 15 menit, karena cuma digulung. Nah, itu adalah kelebihannya. Makanya sebetulnya kita misalnya bergerak dalam bidang tadi itu, ada benihnya, ada transporternya, itu dapat 2. Toh misalnya kita belum bisa punya mesin tanam, kita ada bidik aja di benihnya Bu, itu udah prospek sekali. Misalnya saya estimasi aja gini, kita punya lahan sawah seluas 100 meter persegi. Dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan hampir 8 juta Bu. Iya. Luar biasa. Kan untuk dapok kan cuma butuh waktu 15 hari kan Bu. Ibaratnya dalam 1 bulan itu kan 2 kali. Nah, padahal dari 100 meter persegi itu dalam 1 bulan itu bisa untuk nyemai hampir sekitar 1 kental. Kalau 2 kali kan sudah 2 kental. Jadi tadi saya asumsikan sebetulnya sangat prospek Bu. Cuma yang menjadi kendala adalah satu, saat ini ada petani-petani yang dalam bergelut dalam bidang terutama untuk tanam padi, khususnya untuk bibit, itu memang saat ini masih tipenya itu rata-rata adalah tipe pekerja Bu. Jadi kalau kita mau membangun SDM itu memang betul-betul kita harus cari yang betul-betul yang petani milenial, atau yang usia-usia produktif. Yang kita genjot adalah untuk dia punya jiwa entrepreneur. Tapi kalau kita masih ibaratnya tipe pekerja, jadi dia masih berhitung. Padahal yang namanya usaha baru itu kan ada proses. Seperti itu Mbak. Itu saya asumsikan tadi, dengan 100 meter persegi aja dalam 1 bulan bisa menghasilkan 8 juta kotor. Berarti saat ini memang diminati juga sama petani-petani milenial yang usia produktif gitu ya Pak? Ya, cuma untuk kadang-kala dalam setiap 1 tahun itu saya dapat 3 paket untuk bimtek itu, rata-rata 1 bimtek itu 25. Tapi cuma untuk membangkitkan itu kan masih perlu eksekusinya itu, kadang-kala seperti itu. Makanya tadi itu kalau kita bisa mengusung teknologi, sangat prospek apa yang disampaikan oleh Bunda tadi. Teknologi itu penting sekali. Iya, nah itu dia tadi. Nah, untuk mengenai persemaian dapok ini sendiri Pak, bagaimana manajemen dari usaha yang Bapak geluti saat ini? Apakah para petani juga sudah mengetahui lokasi Bapak mungkin menghubungi Pak Barzanji untuk langsung melakukan penyuluhan atau sosialisasi ataupun dengan cara yang lain gitu Pak? Oh iya, terima kasih ya Mbak. Jadi saat ini saya segmen saya itu adalah petani-petani langganan, dan memang itu dari getok tulan Mbak. Nah, jadi pada saat nanti misalnya petani itu mau tanam, biasanya 20 hari atau 15 hari sebelumnya dia telepon, Pak tolong nanti untuk kelompok tani saya ternak seluas 1,5 hektar varietas sekian ini tolong disemai, seperti itu Mbak. Jadi saat ini aja saya kewalahan. Saya hari ini dalam 1 hari jalan 2 mesin tanam, itu biasanya bisa tanam 1,5 hektar. 1 mesin tanam itu kalau 1.000 meter 375. Berarti kalau dalam 1 hektar udah 3.750.000. Sebenarnya prospek Mbak. Ya dengan tadi harus kita mengusung teknologinya gitu. Kalau sejauh ini sosialisasi untuk itu Pak? Kalau dulu awal Mbak saya. Jadi awal Nyun Sewu ini kan untuk pengalaman mana ya Bu ya. Kenapa banyak kelompok tani yang tidak menerima manfaat trend venture berakhir dengan mangkrak. Jadi yang setelah saya evaluasi, saya pelaku langsung di lapangan adalah satu, sumber dayanya dia masih kurang. Yang kedua adalah pada saat ada kerusakan dia tidak berani mengeksekusi untuk memperbaiki mesin tersebut. Yang ketiga adalah pada saat nanti ada part atau suku cadang yang khusus sulit, misalnya harus inden, dia tidak mau berani berbisik-bisik bicaranya bubut dan lain sebagainya. Makanya kalau itu asalnya kunci utama Mbak, kunci utama, karena jadi kan yang sektor jasa tanam itu harus bisa memperbaiki sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pada saat nanti setelah jalan Mbak, awal-awal itu kalau saya sistemnya adalah sistem tanam gratis Bu. Waktu pertama kali memperkenalkan pada petani, saya sistemnya adalah tanam gratis. Yang saya gratiskan adalah benih jasa tanamnya. Tapi kalau untuk bibitnya tetap bayar. Sebagai ilustrasi misalnya, dan saya harus mensyaratkan pada saat yang mau saya tanam gratis itu harus satu ada kelompok tani. Saya tidak mau untuk person. Yang kedua ada harus 1 hektar. Kenapa harus 1 hektar? Kalau dengan sistem tanam gratis atau demplot 1 hektar itu memang kalau dikalkulasi sebetulnya saya nyubsidi petani, kelompok tani kan hampir 1,5 juta. Karena saya tidak ngambil untuk jasa tanamnya.
Tapi kalau misalnya saya demplot cuma 1000 meter, berarti kan saya cuma nyubsidi 150.000. Kalau hitung-hitungan secara materi, mungkin menguntungkan yang demplot 1000 meter kan Mbak, 150.000 daripada yang 1,5 juta. Tapi untuk jangka panjangnya itu adalah lebih efektif yang 1 hektar. Karena melihat tanam mesin yang 1000 meter persegi dengan 1 hektar itu berbeda Mbak. Karena begitu tanamnya itu serentak, panen serentak, dan itu akan jadi market kita secara tidak langsung. Karena apa? Dari 1 hektar itu biasanya ada 3 atau 4 petani. Misalnya dalam 1 hektar itu 4 orang, berarti rata-rata 1 orang 2.500. Nah, dia akan jadi market kita, Mbak. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh operator-operator kelompok tani yang menerima manfaat bantuan mesin tanam tersebut. Karena itu secara tidak langsung nanti akan jadi market kita. Akan tertular seperti itu. Pengalaman saya. Sejauh ini Bapak masih yang ada di wilayah Sleman. Sleman Barat, ya. Kalau untuk daerah lain tadi yang ya paling cuma apa di daerah Bantul itu cuma pinggiran. Tapi kan kalau misalnya Bantul enggak tercover. Misalnya jadwal sana itu enggak cover, bisa minta tolong saya. Kalau untuk yang minggir, Moyudan, Saegan itu masih di benihnya. Itu maka harapan saya nanti Bu, mudah-mudahan kalau yang ada mesin, kalau tidak salah itu di Kubuta itu ada mesin terbaru, mudah-mudahan bisa cover itu Bu. Tapi harganya 100 juta itu. itu soalnya kan ibaratnya mesin generasi terbaru. Sementara yang saya pakai itu masih keluaran tahun 2011 Bu. Kalau yang sekarang yang terbaru ada 2023, jadi kapasitasnya lebih besar, kapasitas bensinnya juga lebih besar, terus nanti untuk tanamnya juga lebih rapi seperti itu. Nah, Bundari tadi kan sudah dibicarakan juga sama Pak Barzandi gitu kan. Ternyata memang petani-petani milenial saat ini pun juga ada yang tertarik. Tapi masih ada yang kadang masih dihitungin gitu kan, ya biasa ya Bu, anak-anak muda seperti itu. Nanti bagaimana untuk supportnya juga mengajak petani milenial dan juga tadi support alat mungkin Bu untuk mesin-mesin yang bisa digunakan untuk percepatan tanam padi ini. Ya, kalau saya selalu mendorong bagaimana para pemuda petani-petani milenial itu bermunculan di DIY Mbak, karena memang sangat susah, masih butuh proses. Walaupun sudah ada beberapa pemuda ataupun milenial yang terjun ke pertanian, tapi memang mereka berbeda dengan zaman old ya, apa generasi Gen old, Gen Z. Tapi pastinya ini gini loh, kalau orang itu biasanya masyarakat hari ini itu lebih percaya melihat hasilnya dulu daripada hanya diceritaki. Iya, betul. Kan gitu. Maka proses-proses seperti Pak Berjanji ini harus dibawa kemana-mana. Sosialisasi terkait ketika memang program percepatan tanam padi ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika program ini benar-benar mau digerakkan dan difokuskan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pangan di daerah Semarang, Yogyakarta dan juga secara nasional menjadi tumpuan DIY ini menjadi tumpuannya juga, pastinya ini harus ada sosialisasi yang terus-menerus, harus berkelanjutan, dan harus ada tadi kalau Pak Berjanji menyampaikan, saya harus memberikan sesuatu hal yang gratis dulu, biar mereka percaya. Begitu dari proses awal, walaupun benih beli ya, dari proses awal tanam menggunakan mesin itu digratiskan, dan ternyata hasil dari tanaman itu bagus dan hasil panennya juga bagus, walaupun prosentase ada 1-2 persentase buruk itu pasti ada. Cuman kan persentase keberhasilan seperti apa, pasti ketika petani itu melihat, entah itu milenial, entah itu hari ini pun bukan milenial pun melihat, pastinya mereka akan tertarik Mbak. Tapi itu butuh pembuktian dulu. Orang orang kita itu, masyarakat kita itu, buktikan dulu baru percaya. Kalau suruh cerita misalnya hari ini kita sudah secara IT, semua masyarakat di Indonesia khususnya di DIY ini sudah pada pegang handphone, maksudnya gadget dan segala macam. Secara walaupun tidak secara langsung, gunakan teknik-teknik dengan macam-macam media sosial yang ada, secara di shoot dan segala macam untuk bagaimana mengeserkan, ataupun nanti bekerja sama dengan tadi Pak Andi juga menyampaikan, harus kita dorong nanti Pak Andi untuk melakukan sosialisasi dan mengundang
misalnya mengundang dulu, diundang, oh hari ini wilayah Bantul sebagian, misalnya wilayah mana dulu, nah kan yang menjadi prioritas, kan ada wilayah-wilayah data itu sudah ada, nah kan CPCL-nya juga sudah ada banyak, jadi poktannya se-DIY ini juga sudah banyak. Nah dari situ ada sosialisasi. Setelah itu dari satu kelompok, misalnya di per wilayah misalnya, oh Bantul dulu misalnya, oh Bantul dulu diadakan sosialisasi. Setelah sosial ada pilot project-nya. Nah ketika ada pilot project itu mereka juga selalu diberikan perkembangan proses dari awal hingga akhirnya nanti. Kan apalagi nanti ketika memang ini benar-benar akhirnya masyarakat, ternyata lebih murah ya kan gitu. Tapi saya juga tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa memang kebutuhan saya juga merasakan bahwa banyak saya hadir ke masyarakat, selalu bertemu dengan para petani, itu mereka mohon untuk diminta untuk alat sinta kan gitu. Alat transplanter. Nah, itu terus juga traktor juga banyak. Nah, itu kan ini menjadi monggo pastinya ketika memang harus ada, walaupun saya selalu menyampaikan bahwa PAD DIY itu terbatas kan, belum bisa mencakup semuanya. Tadi disampaikan Pak Andi juga, Pak berjanji bahwa kalau memang ini bisa menjadi suatu hal yang peluang bagi petani-petani milenial atau anak-anak muda hari ini yang tidak mau langsung ceceblok neng sawah nganggo tapi mereka menggunakan mesin dengan gagahnya mereka menggunakan mesin untuk menanam, untuk ataupun panen. Kalau misalnya dalam hal pertanian ini mereka lebih mempunyai peluang untuk menghasilkan daripada harus keluar negeri ataupun harus keluar kota, tapi juga biaya kehidupannya juga tinggi. Kenapa tidak tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di DIY dan wilayah luasan pertanian kita masih cukup, walaupun hari ini masih prihatin ngelus dodo Pak berjanji dan Pak Andi juga tahu bahwa alih fungsi lahan ini banyak sekali yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana wilayah-wilayah yang mana yang pemerintah harus fokus nih, tapi ada skala ada sebuah penghargaan lah. Kalau memang itu untuk lahan-lahan pertanian berkelanjutan, ibaratnya kan harus ada nih kelompok poktan di mana saja ataupun wilayah mana saja, kapanewon mana, kelurahan mana. Nah ini kan harus ketika poktan atau gak poktan di situ, ketika mereka ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, pastinya ada sesuatu penghargaan bagi mereka, entah itu pajaknya ataupun apapun lah, monggo. Jadi mereka akan merasa karena apa? Hari ini juga apa-apa mereka sendiri, istilahnya petani ya. Saya merasakan dulu mau beli pupuknya, bahannya, benihnya juga sendiri, terus pupuknya juga walaupun kalau subsidinya juga hari ini juga susah kan, itu banyak keluhan-keluhan ini. Nah maka nanti kita akan bicarakan dengan Dinas Pertanian terkait bagaimana nanti membuka peluang bagi kaula petani milenial ini untuk bagaimana alat-alat transplanter dan juga bagaimana istilahnya sekolah ya, ibaratnya studi banding ataupun praktek edukasi di tempatnya Pak berjanji ini. Nanti Pak berjanji tinggal ya sudah, ini untuk setiap ini juga peluang juga loh Pak berjanji. Oh oke, kita menerima praktek di sini seharinya 50.000 misalnya. Oh prakteknya sebulan sudah 1,5 juta per orang misalnya kan gitu. Nah ini juga peluang juga ketika mereka edukasi. Pastinya ini Pak berjanji pun tidak akan berhasil ketika tidak ada duplikasi. Kesuksesan itu pasti ada duplikasi ilmu. Duplikasi ilmu itu pasti setiap orang tangan itu kan juga berbeda. Ada kreativitas, ada kan dulu nggak pernah ada yang punya pemikiran sama seperti Pak berjanji ini kan. Oh iya ya Pak ada dua langsung. Baru pertama menyiapkan benih dulu. Ternyata bisa juga dengan jasanya. Nah ini kan suatu proses gitu Pak. Nggak mungkin satu dalam satu kesatuan. Nah ini semuanya menurut saya DPRD pastinya akan support. Yang penting adalah data dan memang cetha lah, ibaratnya jelas bahwa ketika ini memang bermanfaat dan juga mendukung dari masyarakat atau para petani dalam rangka percepatan ini, tidak pemerintah meminta untuk 4 kali tanam tapi semua fasilitas belum tersediakan kan omong kosong lah ibaratnya.
Mbak Cynthia. Nah, tadi kan Pak Andi juga berkata ya ke Pak Berjanji lagi support-support yang sudah diberikan tadi kan berupa alat untuk mendukung percepatan tanam padi seperti itu. Sejauh ini yang diberikan dari mungkin dinas ataupun pihak lainnya untuk membantu percepatan tanam padi ini sendiri, kalau di Bapak gimana Pak bersama dengan yang lain, teman-teman yang lain? Kalau pengalaman saya ya Mbak, di hampir mungkin baik itu Sleman maupun itu Bantul, sebetulnya pemerintah sudah sangat-sangat respect terhadap petani, baik berupa alsin, tapi yang memang kalau untuk yang trend planter itu memang sangat khas dan khusus. Maksudnya adalah apa? Secanggih apapun alat yang kita berikan, selagi itu operator itu masih belum istilahnya punya jiwa entrepreneur itu loh Bu. Karena apa? Dengan jiwa entrepreneur itu kan jiwa kewirausahaan. Dia berpikir adalah bukan saat ini, tapi yang namanya hasil itu adalah proses. Nanti kita akan mengikuti. Dan itu ada setiap saya BIMTEK atau pelatihan jadi narsum itu Bu. Saya kasih contoh adalah bahwa sebetulnya di sektor pertanian tanaman pangan itu ada sangat-sangat menggiurkan hasilnya. Karena apa? Modalnya kan tidak banyak. Waktu kalau sudah berjalan ya Bu ya. Pertama, yang kedua adalah perputaran uangnya kan cepat. Kan setiap hari kan terima uang Bu. Gitu. Jadi sebetulnya kan, dan itu sering kadang-kala, makanya setiap saya ada BIMTEK, ada narasumber, biasanya saya kasih kesempatan monggo. Setiap ada kesulitan atau apa, nanti saya siap memfasilitasi. Bahkan termasuk kelompok tani yang misalnya belum punya alat tanam Bu, saya pinjam Bu. Yang penting nanti ambil sendiri, terus nanti dikembalikan, misalnya petani di sini mau tanam 5 hektar. Nanti misalnya di pemuda-pemuda di situ mau ada pelatihan, saya siap mendampingi. Itu di luar BIMTEK Bu. Dan itu saya free, tak bebaskan Bu. Seperti itu. Makanya saya saat ini kadang-kala hal-hal yang seperti kecil itu justru jadi saya itu semakin banyak dikenal. Jadi seperti itu. Dan saya termasuk satu di antara sekian banyak pelaku mesin tanam yang dari 2020 saya start sampai sekarang tidak pernah berhenti. Bahkan saya sekarang sudah punya 5 orang operator Bu. Awal saya kerjakan diri semua. Jadi 1 tahun pertama itu semua tak kerjakan sendiri, tapi begitu kemarin alhamdulillah COVID itu 2 tahun justru malah saya bisa merekrut 5 orang sekaligus, itu saja Mbak. Gitu lah. Menarik ini, peluang Mbak. Peluang ini. Saya mau ikut daftar. Monggo. Jadi di email banyak loh Mbak, mesin-mesin tanam itu. Bahkan termasuk kemarin di Sleman itu ada waktu tahun 2023 pendataan itu ada 45 kelompok tani penerima trend planter. Yang jalan itu cuma 4 atau berapa. Bukan masalah kualitas transportnya, cuma karena memang sumber daya manusia. SDM-nya nikung ya Pak. Jadi ada kesulitan sedikit, dia langsung nyerah. Misalnya kan tuku spare part, ternyata angel, larang, nah itu udah seperti itu kendala di lapangan. Pak, sebenarnya untuk mendukung untuk dapat meningkatkan SDM ini apa sih yang diperlukan gitu Pak? Namanya ada pelatihan-pelatihan itu Pak. Iya. Jadi di tempat kalau di Sleman itu saya itu dari 2020 jadi narasumber itu berawal karena apa? Polanya dibalik. Kalau dulu itu memang narasumber memang yang berkompeten di bidangnya, mulai tahun 2020 memang pelaku lapangan langsung, termasuk saya ini Mbak. Jadi saya itu tidak punya basic, cuma karena memang pelaku lapangan langsung dan mungkin supaya ini bisa berbagi pengalaman, bicaranya memanage usaha seperti itu. Nah, itu dia tadi. Kalau dari jasa tanam gratis ini, dampak yang dihasilkan setelah memberikan itu ada nggak Pak? Saya jasa tanam gratis itu cuma 2 tahun, 2020 sampai 2021. Jadi itu ada sekitar 30 hektar. Jadi saya bedeknya, misalnya satu kelompok rata-rata satu kelompok itu rata tak kasih kuota 1 sampai 1,5 hektar. Jadi pengalaman saya pernah tahun 2020 demplot di Ngeracek itu Mbak, pertama kali tanam itu 1,25 hektar, 1 hektar seperempat. Nah berhubung itu kan saya memperkenalkan kepada petani, monggo setelah hasilnya bagus ajeng tanam manual, monggo mau tanam pakai mesin saya siap. Pengalaman saya gratiskan 1,25 hektar. Setelah itu saya di tempat itu bisa tanam 5 hektar. Jadi kan begitu lihat hasilnya, dan itu saya kerjasama dengan PPL, baik itu UPT Ngudian yang dulu ada ketua Bu Nur dan UPT Melati Sleman, karena
domisili saya itu di Sidoarum, tapi workshop saya di Melati, Mbak. Nah, makanya saya setiap ada kegiatan maju saya dapat dua UPT seperti itu pengalaman. Jadi makanya saya sering untuk yang diinginkan Bu ini cara petani Bundari itu harus petani itu diberi contoh dulu lah. Saya termasuk yang memberanikan diri untuk demplot gratis. Nah, seperti itu karena memang itu jangka panjang dan saya mungkin bisa memanen saat ini, Mbak. Nggak pernah berhenti baik itu benih seperti itu. Hingga saat ini ya Pak ya, untuk hasilnya juga. Masuki mau tadi, Mbak. Iya benar sekali. Baik, ini yang terakhir kan harapan juga bagi Bundari dan juga Pak Barzandi terkait dengan percepatan tanam padi ini. Kalau dari Bapak seperti apa untuk kedepannya dengan adanya mungkin mesin transplanter dan juga mungkin dari persemaian atau dapok ini sendiri untuk kedepannya seperti apa Pak? Jadi kan kalau ke depan kalau untuk yang percepatan tanam padi itu memang kita butuh setiap saat itu ibaratnya untuk petani-petani itu bisa mengadopsi yang sistem dapok. Meskipun nanti petani itu belum bisa menggunakan mesin tanam, minimal itu sudah bisa memangkas kos untuk biaya kos untuk benihnya. Karena apa? Saya gambarkan tadi tuh, Pak. Dalam 1000 meter kan cuma 3000 meter cuma butuh waktu 15 menit. Itu sudah efisien yang pertama. Yang kedua adalah masalah untuk saat ini kadangkala untuk petani-petani itu di lapangan itu kadangkala masih samben. Jadi masih yang belum fokus. Maksudnya kadangkala nek dong yo ning sawah. Nek ndak yo kadang-kala nandur suket tukul pari. Tahu kebalik juga ya seperti itu. Sering seperti ini. Terus untuk yang jadi hambatan atau jadi kendala untuk yang di daerah Sleman Barat khususnya adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Andi tadi adalah masalah tikus. Yang kedua adalah karena pola tanam yang tidak serempak. Nah, ini harapan. Tentu ini tidak bisa kita masalah pola tanam itu kita gantungkan sepenuhnya kepada pemangku pemerintahan, baik itu dinas pertanian atau mungkin ibu-ibu yang dari DPR di ini. Tentu adalah kerjasama dengan petani, pemerintah dan terutama legislatif seperti itu. Energinya gitu ya Pak ya. Baik. Begitu. Sejauh ini sosialisasi juga yang diberikan kepada masyarakat terutama para petani gitu dalam percepatan ini dari dinas seperti apa Pak? Ya kita selalu yang namanya sosialisasi dilakukan oleh kita yang di dinas pertanian provinsi, dinas pertanian kabupaten, kemudian juga dinas pertanian kabupaten melalui penyuluh pertanian, kemudian PUPT, kemudian juga ada PBT yang terkait dengan perbenihan untuk bagaimana petani itu melakukan gerakan percepatan tanam. Dengan kita memberikan fasilitasi terkait dengan benih, terkait dengan penyediaan alat untuk mengambil sumber-sumber air, kemudian juga terkait dengan alat mesin pertanian, juga terkait dengan pupuk dan sebagainya. Tinggal bagaimana nanti petani, kelompok tani itu bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama tadi, yang namanya petani itu juga kadang-kadang sudah tahu ada yang namanya alat mesin pertanian, tapi jenengi roso itu juga beda. Karena tadi Bundari sampaikan nandur pakai mesin kan ngerasake getaran mesin. Nek nandur sampai nyeblokke itu kan juga beda. Seninya Cuma di itu tadi juga disampaikan Pak Barzandi. Kedalaman benih ditanam itu kan juga beda-beda. Umur semakin senja, di awal mungkin dia bisa sama ya Pak ya, tapi semakin lama karena lahannya luas, semakin orang sodro, karena semakin cetrek kan begitu. Nah itu yang dengan alat itu nanti harapannya bisa sama semua merata kedalamannya dan sebagainya. Mungkin itu. Nanti kalau sinergi dengan Dewan ini terkait mungkin ada anggaran yang harus dikucurkan gitu untuk apa gitu Pak? Jadi, kalau untuk apa biasanya? Anggaran kami memang selalu dari pemerintah daerah, dalam hal ini juga dengan Bundari, DPRD provinsi, ini terkait dengan alat mesin pertanian. Karena yang namanya alat mesin pertanian itu belum semua kelompok tani itu punya. Kelompok tani di DIY itu hampir sekitar 9.000-an. Ya. Nah, itu mungkin juga sudah ada yang pernah dapat umumnya alat mesin pertanian traktor. Tapi yang namanya traktor itu kan tidak masa pakainya kan tidak lama. Kadang-kadang hanya 5 tahun, sekarang itu sudah rusak sehingga perlu ada ganti. Memang ada persyaratan dari kami yang namanya kelompok itu tidak bisa nerima dalam waktu 2-3 tahun gitu. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk pemerataan karena petaninya itu banyak, kelompoknya banyak, sehingga bagaimana supaya minimal tuh setiap kelompok itu iso wis
duwe satu alat mesin pertanian. Sehingga kalau ada kelompok yang tahun 2000 dia ngajukan, kemudian 2003 ngajukan lagi ya kita sementara kita pending dulu karena ada yang lain yang belum dapat. Gitu. Nah, ini yang selalu kita diskusikan dengan Bapak Ibu yang ada di Dewan untuk mendukung program ya penambahan alat mesin pertanian bagi kelompok tani di DIY. Baik, Bundari silakan untuk bisa percepatan tanam padi dan juga dorongan khususnya anak-anak muda nih Bu untuk juga bisa bergabung gitu kan dalam dunia pertanian ini sendiri. Ya, pastinya kalau saya mendengar dari perbincangan yang cukup luar biasa hari ini bahwa itu adalah sebuah peluang bagi kaula muda yang hari ini mungkin juga melihat podcast hari ini tanpa ada niatan mencoba pun tidak akan bisa terlaksana. Tapi dengan monggo silakan, tadi juga Pak Berjanji sudah menyampaikan silakan datang melihat contoh yang sudah berhasil. Pastinya mereka akan, apalagi Pak Berjanji juga tadi menyampaikan bahwa siap diundang untuk ketika harus memberikan sebuah sosialisasi ataupun sebuah pengalaman terkait pengelolaan dengan alat mesin transplanter dan juga proses-proses penyemaian dan pembibitan itu tadi. Nah, yang pastinya DPRD pasti akan support ketika memang hari ini secara data, secara ilmu ini menjadi memang penting dan ini dalam rangka mendorong percepatan tanam dan tadi harus memang kalau masa tanam itu memang sesuai dengan iklim, di sana kapan annya kan memang berbeda-beda. Tapi kalau memang ini kalau khususnya DIY ini bisa diserempakkan, tapi kan itu tidak bisa Pak, tidak bisa hanya sendiri DIY itu, pasti ada dengan daerah provinsi yang lain. Nah, ini kan harus benar-benar pemerintah melihat semuanya ini untuk bagaimana bisa mensinergikan masa tanamnya, terus masa bagaimana masa ini melihat peluang, pemerintah harus melihat peluang dan ini negara harus hadir melalui Pak Berjanji ini melalui Dinas Pertanian bahwa ini peluang. Yang kedua, untuk mencari orang menanam padi dan memanen padi semakin lama semakin tidak ada. Pastinya ini menjadi sebuah peluang ataupun jalan keluar ketika para petani ini memang ibaratnya ya masih pengen bertani, fokus dalam hal pertanian dan memang masih banyak kok yang gapotan-gapotan yang memang menunggu inovasi-inovasi yang seperti yang Pak Berjanji ini menjadi sebuah peluang luar biasa menurut saya. Dan ini saya optimis betul ketika ini memang disinergikan nanti Pak Andi ini, walaupun PAD tadi saya matur di depan bahwa PAD kita terbatas, tapi pastinya misalnya tidak mungkin tidak diselangkan misalnya 1 tahun itu baru bisa membeli alat transplanter 2 ataupun baru bisa membeli traktor 10, itu baru dibelikan. Tapi minimal ada upaya untuk setiap tahunnya itu ada bantuan-bantuan mesin ataupun sosialisasi ataupun program-program untuk tadi membantu Pak Berjanji ini dinas bersama DPRD DIY legislatif untuk ada sebuah program sosialisasi terkait penanaman ataupun penyemaian dengan sistem transplanter itu ya Pak ya? Sistem apa Pak? Dapok. Nah, ini seperti dengan sistem dapok ini. Mungkin itu Mbak, yang pasti upaya pemerintah daerah bersinergi dengan para petani, bekerja sama dengan kelompok-kelompok ataupun kelembagaan sumber daya manusia seperti Pak Berjanji ini yang mempunyai inovasi yang luar biasa terhadap pertanian, pastinya DPRD akan support secara anggaran. Kalau payung hukum sudah ada untuk PLP 2B bahwa lahan pertanian berkelanjutan itu pasti sudah ada, kita sudah banyak anggaran, tinggal bagaimana nanti dinas menyampaikan kepada kami ini loh Mbak dari ini harus dikawal anggarannya, pasti muaranya ketika ujung-ujungnya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, pasti kami akan dok. Baik pemirsa yang sudah mendengarkan podcast kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu tadi perbincangan kita sangat menarik sekali. Tentunya ini akan menjadi harapan kita bersama, adanya percepatan tanam padi juga bisa mendukung juga para petani dalam memproduksi padi lebih banyak lagi untuk kebutuhan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Terima kasih Pak Andi, Bundari, Pak Berjanji untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Saya Visintia Rina pamit dan sampai jumpa untuk podcast berikutnya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. dari